Selama 48 jam, lebih dari 320 warga Palestina tewas dan terluka dengan luka bakar parah akibat senjata terlarang internasional yang digunakan IDF. Menurut perkiraan medis, senjata yang digunakan oleh tentara pendudukan Israel dikenal sebagai senjata termal atau senjata kimia. Senjata ini dilarang secara internasional untuk digunakan terhadap manusia dan sebagian besar buatan Amerika. Senjata-senjata ini menyebabkan reaksi kimia pada kulit yang mengakibatkan erosi kimiawi pada jaringan di dalam tubuh. Selain itu juga mengakibatkan luka bakar mematikan dalam waktu 27 jam atau kurang. Kantor pemerintah Gaza meminta masyarakat internasional untuk mengutuk kejahatan pembakaran terhadap warga sipil ini. Serangan udara Israel di selatan Lebanon pada Selasa 16 Juli menewaskan setidaknya 5 warga Suriah. Dari kelima orang tersebut, 3 diantaranya adalah anak-anak. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 3 anak itu tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan lahan pertanian di desa Al-Tut. Sementara 2 lainnya tewas dalam serangan drone di Jalan Kefar Tevnit, Lebanon Selatan. Badan Anak-anak PBB UNICEF Lebanon mengutuk serangan mematikan tersebut. Diketahui sejak perang Israel-Hamas meletus, pasukan Israel dan Hizbullah di Lebanon kerap melakukan baku tembak di perbatasan. Hizbullah mengatakan mereka akan berhenti menyerang Israel jika kesepakatan gencatan senjata tercapai di Gaza. Kelompok Hizbullah mengancam akan menggempur target-target baru di area pemukiman Israel jika militer Tel Aviv terus membunuh warga sipil di Lebanon. Ancaman itu dilontarkan Hizbullah seusai serangan yang menewaskan 5 warga sipil, termasuk 3 anak-anak. Diketahui Hizbullah dan Israel terlibat serangan lintas batas sejak mengumumkan dukungan terhadap Palestina. Di Lebanon, serangan dari Israel telah menewaskan lebih dari 100 warga sipil dan lebih dari 300 petempur Hizbullah. Rentetan serangan militer Israel juga memicu kehancuran di kota-kota dan desa-desa perbatasan Lebanon. Dalam pidatonya, Nasrallah berjanji bahwa rumah-rumah yang hancur akan dibangun kembali lebih indah dari sebelumnya. Haifa, kota pelabuhan dan industri di Israel Utara, mempercepat pembangunan tempat perlindungan serangan bom. Hal ini dilakukan sebagai persiapan perang terbuka antara Israel dan Hizbullah. Hizbullah diprediksi dapat menghujani kota itu dengan 4.000 rudal setiap hari. Wali kota Haifa, Yona Yahaf, menyatakan bahwa warga kotanya harus tinggal di tempat perlindungan jika konflik pecah. Ia memperkirakan warganya akan berlindung di sana paling tidak selama 4 hari. Diketahui Haifa adalah kota terbesar Israel yang berdekatan dengan perbatasan Lebanon. Pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan ekspor-impor terpenting Israel dengan sekitar 300.000 penduduk. Israel membunuh seorang pengusaha Suriah, Muhammad Bara'ah Al-Qaterji, pada Minggu 14 Juli. Qaterji dibunuh karena mendukung Hizbullah yang kini menjadi musuh Israel. Ia dibunuh di daerah Sabura, wilayah Suriah yang berbatasan dengan Lebanon. Qaterji adalah pengusaha terkenal di Suriah dan wilayah sekitarnya. Ia mendirikan perusahaan minyak, konstruksi, logistik, dan transportasi. Qaterji diduga terlibat dalam mendanai dan membantu fasilitas pengiriman senjata ke gerakan perlawanan termasuk Hizbullah. Qaterji juga disebut mengeluarkan dana jutaan dolar ke Hizbullah sejak awal agresi Israel di Gaza pada Oktober 2023. Karena itu, Qaterji dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa selama bertahun-tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.